Halo, oke sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran matematika di hari ini. Ingat kan kemarin bab apa? Bab koordinat kartesius. Nah sekarang kita akan melanjutkan ke bagian posisi titik terhadap titik acuan. Nah, dalam mempelajari posisi titik terhadap titik acuan, di sini ada dua titik. Ya. Pertama, posisi titik terhadap titik asal atau 0,0 dari tengah-tengah, dan juga ada posisi titik terhadap titik acuan A, B atau di sembarang tempat. Oke, yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Berarti kita harus memperhatikan titik 0,0 di sini tengah-tengah ya. Kan di sini 0,0. Lalu contoh. Di sini ada titik A. Titik A. Titik A. Nah, kita di sini akan mencari tahu posisi titik A terhadap titik 0,0. Nah, itu berarti kita harus kemana nih untuk mencapai titik A dari 0,0. Berarti kan kita harus melangkah di sumbu X terlebih dahulu ya. Berarti kita harus melangkah sebanyak 1, 2. 2 langkah. Yaitu berarti 2 langkah kemana? Ke kiri kan? Berarti titik A keterangannya adalah 2 satuan ke kiri. Lalu dari 2 langkah tadi kita kemana lagi? Ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita 5 satuan ke atas. 5 satuan ke atas. Berarti sumbu koordinatnya adalah negatif 2, 5. Ingat, yang ditulis adalah sumbu X terlebih dahulu, baru sumbu Y, seperti itu. Lalu kita contoh yang kedua, di sini ada titik B. Nah, titik B, berarti kita akan mencari tahu tentang posisi titik B terhadap titik asal 0,0. Jadi kita berangkat dari titik 0,0. Coba kalau mau ke B, kita kemana dulu nih? Ingat, harus yang mendatar terlebih dahulu atau sumbu X terlebih dahulu. Berarti dia berapa langkah nih? 1, 2, 3. 3 langkah. 3 langkah ke mana? Ke kanan. Setelah itu kita kalau mau ke titik B kemana lagi? Ke atas. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 4 langkah ke atas. Jadi koordinat kartesiusnya adalah 3,4. Ingat, yang ditulis adalah sumbu X terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu sekarang titik C. Titik C dari 0,0 berarti berapa langkah? Ingat, X dulu 1. Berarti 1 langkah ke kanan. Lalu 1, 2 langkah ke atas. Jadi titik koordinatnya adalah 1,2. Iya, jadi positif, positif. Ingat yang tadi ya, yang tentang kuadran itu nih, coba lihat. Titik B dan titik C itu dua-duanya positif. X dan Y-nya positif karena mereka berada di kuadran 1 tuh. Titik B dan titik C itu positif, positif kan, ya kan? Oke, sekarang titik D dari 0,0. Ingat, kita harus sumbu X terlebih dahulu yang mendatar dulu. Sebanyak berapa kali kita melangkah? Coba 1, 2, 3, 4. Nah, 4 kali melangkah. Setelah itu kemana nih? Kan ke bawah ya. Sebanyak berapa kali? 1, 2, 4 lah. 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Nah, coba kita lihat 4 satuan ke kanan di sini berhenti di titik 4. Setelah itu berhenti di titik negatif 2. Nah, karena ada di kuadran berapa ini? Kuadran 4, maka nilai X-nya positif dan nilai Y-nya adalah negatif tuh. Ya, yang sudah kita pelajari tadi. Lalu sekarang titik E. Nah, titik E ini ada di kuadran berapa nih? Di kuadran 3, maka dua-duanya negatif tuh. Kita lihat ya kan. Nah, sekarang kita lihat dulu titik E dari 0,0. Kita melangkah kemana nih? Melangkah ke kiri sebanyak 1, 2
2 langkah. Lalu kita kemana lagi? Ke bawah sebanyak 1. Berarti 1 langkah ke bawah, 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Sehingga titik koordinatnya adalah, ingat X terlebih dahulu di sini adalah negatif 2, negatif 1. Seperti itu. Bisa difahami ya, berdasarkan titik asal. Ingat berarti harus dari titik 0,0 seperti itu. Lalu sekarang posisi titik terhadap titik acuan A, B. Nah, terhadap titik acuan ini berarti kita dari sembarang titik, bukan dari sembarang titik. Berarti dari suatu titik yang enggak 0,0. Kan tadi mah kan dari sini ya tengah-tengah. Nah, sekarang kalau berdasarkan kalau misalkan posisi titik terhadap titik acuan, maka titiknya itu enggak di 0,0 di tengah-tengah sini, tapi bisa di C, bisa di B, bisa di A, bisa di E, bisa di D, bisa di mana aja gitu. Nah, kalau contohnya di sini adalah posisi titik terhadap titik C. Nah, titik C ini di sini kan 1,2 kan. X terlebih dahulu baru Y, berarti 1,2. Nah, bagaimana sih caranya seperti itu? Nah, supaya mudah, karena di sini adalah posisi titik terhadap titik C, maka kita bisa menggaris garis sumbu X dan sumbu Y di titik C sebagai pusatnya. Nih, seperti ini. Nah, kita gambar garis sumbu X dan sumbu Y baru di titik pusat C. Di sini 0,0-nya nih di C-nya. Gitu. Gambar ya seperti biasa. Gambarnya sumbu X yang mendatar dan sumbu Y yang ke bawah. Sini 1, 2, 3, 4, sini negatif 1, 2, 3, 4, ke bawah 1, 2, negatif 1, 2, 3, 4, dan ke atas 1, 2, 3, 4, seperti itu, sama. Lalu coba kita lihat sini contohnya adalah titik A. Titik A, mana titik A? Di sini titik A. Berarti kan posisi titik A terhadap titik C. Di sini titik C-nya. Nah, coba berarti berapa langkah ke titik A? 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ke kiri, tuh 3 satuan ke kiri. Setelah itu 1, 2, 3 satuan ke atas. Jadi titiknya adalah, karena kita sudah buat garis baru, garis sumbu X dan sumbu Y baru, kita harus mengikuti yang sumbu X dan sumbu Y baru ya, yang sudah dibikin di titik pusat titik acuannya. Misalkan titik acuannya C tadi kan ya, berarti kan di sini 0,0 ya. Maka kita harus mengikuti ini, garis bilangan ini. Nah, ini di sini kan negatif 3,3. Nah, di garis barunya 3 kan. Jadi bukan kita mengikuti yang ini, yang 5 ini bukan, tapi harus mengikutinya 3. Berarti negatif 3,3 di garis baru. Di sini bukan negatif 2, tapi yang negatif 3 di garis baru. Seperti itu. Sekarang coba yang B. Yang B dari titik C. Nah, dari titik C coba ya, berapa langkah ke kanan? 1, 2 langkah ke kanan. Lalu kemana lagi ke atas? 1, 2 langkah ke atas, 2 satuan ke atas. Nah, maka di sini ikut garis yang baru ya. Berarti 2,2 seperti itu. Bisa difahami nggak nih? Kalau misalkan ada pertanyaan silakan ya ditanyakan di WA group. Boleh nge-PC saya, boleh japri, dan boleh ditanyakan di grup. Nah, tapi kalau malu boleh PC langsung ya ke saya ya. Lalu titik O. Nah, titik O nih di sini kan 0,0 terhadap titik C, berarti nih ingat titik O. Nah, berarti kan mulainya dari sini ya. Ingat sumbu X terlebih dahulu, berarti 1 langkah ke kiri, tuh 1 langkah ke kiri. Lalu kemana lagi nih untuk ke titik O? 2 langkah ke bawah, 1, 2 langkah ke bawah. Jadi posisinya adalah di garis baru ini adalah negatif 1, negatif 2 di garis di sumbu X dan Y yang baru. Seperti itu, di koordinat yang baru. Nah, sekarang titik D terhadap titik C. Nah, sini D terhadap ini. Berarti kita melangkah kemana dulu nih? Ke kanan. 1, 2, 3 langkah ke kanan. Nah, 3 satuan ke kanan.
Lalu setelah itu kemana lagi? Ke bawah sebanyak 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan ke bawah. Nah, maka titik koordinatnya adalah 3. Ingat X dulu. Baru Y-nya berapa? Negatif 4. Bukan yang ini ya, tapi yang di garis baru di negatif 4. Lalu yang terakhir titik E. Nah, titik E ini terhadap C. Coba berarti kan dari C sini ya berangkat ya. Berangkat dari C, kita ke kiri terlebih dahulu. 1, 2, 3. 3 langkah ke kiri. Nah, tuh 3 satuan ke kiri. Setelah itu kemana lagi? Ke bawah sebanyak 1, 2, 3. 3 langkah ke bawah, yaitu di negatif 3. Jadi nilai posisi titik terhadap posisi titik E terhadap titik C adalah koordinat titik E adalah negatif 3,3. Tuh ya, harus digaris di sumbu yang baru ya, di koordinat yang baru yang sudah dibikin. Tidak boleh mengikuti pada koordinat yang lama seperti itu. Bisa dipahami ya? Kalau misalkan ada yang bingung, ada bahasa saya yang kurang dimengerti, atau bahasa saya yang kurang bisa dicerna, silahkan bisa langsung tanya kepada saya ya di grup atau di PC. Oke, sekarang kerjakan tugasnya. Nah, di sini coba ya Ibu contohkan terlebih dahulu yang A nih, contohnya A. Posisi kampus dan toko buku dengan titik acuan balai kota. Jadi balai kota akan menjadi titik acuan yang A. Nah, di sini. Berarti posisi kampus dan toko buku. Berarti kita mencari posisi kampus dan toko buku terhadap balai kota. Ingat tadi berapa langkah ke kanan, terus berapa langkah ke atas, lalu berapa langkah ke kiri, berapa langkah ke atas, seperti itu. Lalu titik koordinatnya berapa? Silakan ditulis ya. Nah, yang B, posisi balai kota dan stasiun dengan titik acuan apotik. Berarti ini titik apotik, ini sebagai titik acuan, maka digambar sumbu koordinat yang baru. Lalu titik balai kota itu berapa jaraknya, harus berapa langkah ke kanan dan harus berapa langkah ke berapa langkah ke kiri dan berapa langkah ke atas, seperti itu. Ya, kan di sini ya sumbu koordinatnya di sini. Jadi berapa langkah ke kiri dan berapa langkah ke atas. Lalu yang stasiun, berarti kan stasiun nah, berarti berapa langkah ke kiri dan berapa langkah ke bawah, seperti itu. Dan yang terakhir, posisi apotik dan toko buku dengan titik acuan stasiun. Berarti stasiun dibuat garis baru, lalu berapa langkah untuk menuju ke apotik dan berapa langkah untuk menuju ke toko buku, seperti itu. Mudah ya. Silakan dikerjakan tugasnya, lalu dikumpulkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih.